Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta inayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan dengan keadaan sehat dan selamat sentosa. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kami haturkan kepada beliau Bapak Mustajab selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi. Sebelumnya kami dari kelompok 12 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 12 akan menerangkan tentang pemikiran kalam dan keterkaitannya dengan pendidikan Islam. Dengan anggota yang pertama saya Nurzaini Mashkuri selaku moderator, kemudian ada Hidayatun Nisa sebagai pemateri, kemudian ada Mbak Sekar Arum Pramusti sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Lukman Hidayat sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya buka presentasi pada hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hidayat. Saya akan menjelaskan pemikiran kalam Muhammad Abduh dan keterkaitan dengan pendidikan Islam. Beberapa kontribusi pemikiran pendidikan Muhammad Abduh dalam pengembangan teori pendidikan Islam diantaranya adalah 1. Purifikasi. Purifikasi atau pemurnian ajaran Islam telah mendapat tekanan serius dari Muhammad Abduh berkaitan dengan munculnya bid'ah dan khufarat yang masuk dalam kehidupan keagamaan kaum muslimin. Kaum muslim kiranya tak perlu mempercayai adanya karomah yang dimiliki para wali atau kemampuan mereka sebagai perantara kepada Allah. Muhammad Abduh seperti halnya Al-Afghani telah berpendapat bahwa masuknya berbagai macam bid'ah dan hufarat ke dalam pemikiran kaum muslimin telah membuat mereka lupa akan ajaran Islam yang sebenarnya. Bid'ah dan hufarat telah menyebabkan kaum muslimin menyeleweng dari kondisi masyarakat muslim seperti pada zaman salaf. Oleh karena itu, perlu merekonstruksi kembali pemahaman tentang doktrin Islam dan pemurniannya. Karena kemunduran umat Islam dapat diketahui dan dieliminasi hanya dengan menampilkan pendidikan Islam yang kritis dan menilai kembali pokok-pokok dasar Islam. Reformasi pendidikan tinggi Islam difokuskan Muhammad Abduh pada Universitas alma maternya, Al-Azhar. Dalam salah satu artikel yang dimuat di surat kabar Al-Ahrami edisi tahun 1876, Muhammad Abduh telah menyatakan bahwa kewajiban belajar itu tidak hanya terletak pada mempelajari buku-buku klasik yang berbahasa Arab dan berisi dogma ilmu kalam untuk membela Islam, akan tetapi juga mempelajari sains-sains modern serta sejarah dan agama Eropa, agar diketahui sebab-sebab kemajuan yang telah mereka capai. Dengan diketahui sebab-sebab ini, diharapkan kaum muslim dapat menganalisis dan mengikuti jejaknya, dan dengan tetap berpijak pada landasan-landasan Islam. Yang kedua adalah reformulasi. Pendidikan Muhammad Abduh menolak pemahaman bahwa ajaran-ajaran Islam secara otoritatif
telah ditafsirkan dengan tuntas oleh para ulama pada 3 abad pertama Islam. Penafsiran para ulama itu telah disahkan secara konsensus atau ijma sehingga tidak mungkin dibantah lagi. Oleh karena itu, menurut kaum tradisionalis, penelitian kembali terhadap ajaran-ajaran Islam itu sama sekali tidak dibenarkan. Penolakan Muhammad Abduh ini memunculkan upaya reformulasi, yaitu perlunya upaya perumusan kembali ajaran Islam dengan pemikiran modern. Agenda reformulasi dilaksanakan Muhammad Abduh dengan cara membuka kembali pintu ijtihad. Ia menegaskan bahwa Islam telah membangkitkan akal pikiran manusia dari tidur panjangnya. Islam telah berusaha membebaskan manusia dari segala ikatan terutama taklid. Berkaitan dengan agenda reformulasi ini, Muhammad Abduh memandang tidak hanya cukup dengan kembali kepada ajaran Islam yang orisinil seperti yang dilakukan kaum Puritan, akan tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman. 3. Penyatuan ilmu pengetahuan dan Islam. Dualisme dalam konteks pendidikan adalah adanya dualisme dalam materi pendidikan dan praktek-praktek pendidikan. Gagasan Muhammad Abduh yang paling mendasar dalam sistem pendidikan adalah bahwa ia sangat menentang sistem dualisme. Menurutnya dalam sekolah-sekolah harus diajarkan agama, sedangkan dalam sekolah-sekolah agama harus diajarkan ilmu pengetahuan modern. Sebagai seorang teolog modernis, Abduh merasa yakin bahwa sains dan Islam tidak mungkin bertentangan. Ia menyatakan bahwa agama dan pemikiran ilmiah bekerja pada level yang berbeda. Ia menyuguhkan ajaran-ajaran dasar Islam dalam batasan-batasan yang bisa diterima oleh modern dan mengizinkan pembaharuan lebih lanjut di satu pihak dan mempelajari ilmu pengetahuan modern di pihak lain. Pemikiran kalam Hasan Hanafi dan keterkaitan dengan pendidikan Islam. Yang pertama, salah satu gagasan Hanafi adalah pendidikan kiri. Pendidikan kiri merupakan pendidikan yang menuntut dan menuntun pendidikan Islam ke arah penyadaran dan pengalaman. Hasan Hanafi memaknai kiri Islam dalam konteks struktur sosial di mana terdapat dua kelas sosial yang saling berlawanan. Dalam tatanan sosial yang demikian itu, kiri Islam dimaksudkan untuk membela kepentingan mayoritas, untuk mengembalikan hak-hak kaum miskin dari kaum kaya, membela kaum lemah dalam menghadapi kaum kuat, serta menjadikan seluruhnya sejajar. 2. Arah pergerakan pendidikan Islam terbuktikan dari pandangan Hasan Hanafi, yaitu pergolakan hidup menuju ke arah pencerahan yang diawali dengan kebebasan dan kemerdekaan, baik secara individual maupun kesatuan sosial. Sementara itu, dalam kenyataannya, dalam pendidikan Islam terdapat praktik-praktik pendidikan yang kurang mencerminkan pembebasan. Disinilah kita perlu memperbincangkan soal kurikulum pendidikan yang membebaskan. Pendidikan pembebasan akan dicapai dengan menumbangkan realitas penindasan, yaitu dengan mengisi konsep pedagogis yang memberikan kekuatan pembebasan yang baru. Yang ketiga, pandangan Hasan Hanafi tentang oksidentalisme yang berimplikasi pada pendidikan kiri Islam bahwa pendidikan merupakan proses membumikan sistem ilahiyah insaniyah alamiah yang menjadi pergerakan secara dinamis. Oksidentalisme yang dikenalkan oleh Hasan Hanafi lebih bersih, objektif, dan netral dibanding dengan orientasi orientalisme. Oksidentalisme mengajarkan kita bagaimana seharusnya menyikapi peradaban Barat, bukan perihal menolak ataupun menerima, tapi lebih mengarah ke mengkritisi, demi menuju kepada kesadaran pembebasan manusia seutuhnya, bahwa di dunia ini semua manusia sama, dan semua peradaban adalah sama. Materi selanjutnya adalah pemikiran kalam Harun Nasution dan keterkaitannya dengan pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tidak berlebihan bila dikatakan bahwa semangat pembaharuan memposisikan pendidikan Islam sebagai jalur pengintegrasian wawasan agama dengan bidang-bidang studi atau pendidikan yang lain. Implikasi lebih lanjut mengenai pembaharuan Islam adalah pendidikan agama harus dilaksanakan sejak usia dini melalui pendidikan keluarga sebelum anak memperoleh pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu yang lain.
Dengan demikian, diharapkan seseorang yang telah paham akan gebrakan Harun Nasution tersebut bisa memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak hanya serta-merta langsung dari Allah, tanpa bisa dirasio dengan akal manusia. Artinya, segala fenomena yang terjadi di alam semesta ini pasti ada hukum kausalitasnya. Harun Nasution juga melakukan sebuah gebrakan dan pengembangan sistem pendidikan di bidang akademik, khususnya pendidikan perguruan tinggi. Dalam tradisi akademik perguruan tinggi Islam di Indonesia, ada 3 perubahan dan pembaharuan sistem yang diupayakannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan strategi pembelajaran yang mengasah kemampuan pemikiran mahasiswa tentang Islam seperti diskusi dan seminar. Karena sebelumnya, sistem pembelajaran di perkuliahan dinilai feodal. 2. Harun Nasution menuntut mahasiswanya untuk menulis. Hal tersebut ditujukan untuk melatih kemampuan mahasiswa untuk menuangkan ide dan gagasannya, tidak hanya dilontarkan lewat lisan, namun ditulis dengan kaidah penulisan yang sistematis. 3. Mahasiswa dituntut untuk memahami Islam secara universal. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materi-materi tentang pemikiran kalam dan keterkaitannya dengan pendidikan Islam. Semoga apa-apa yang tadi telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita tentang kalam dan juga tentang pendidikan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili diri saya sendiri dan teman-teman saya sebagai kelompok 12 apabila dalam berpresentasi ada banyak salah dan kurangnya dalam berkata maupun dalam tugas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya tutup presentasi pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.